lalu. Diklik ini angkanya pindah ke sana, diklik ini. Kemarin nggak usah diklik aja angkanya pindah-pindah sendiri. Atau muter. Ini kan dahsyat gitu. Ini judi online atau sirekap gitu kan gitu. Kalau judi online atau slot ya angkanya ganti-ganti sendiri ya iya. Kayak orang judi online itu kan sebenarnya nggak perlu kita ikut ngetik-ngetik terus ada gambar cewek yang gini itu nggak perlu pegang sebenarnya juga nggak apa-apa. Tapi kan orang kan dikasih psikologis untuk supaya megang itu supaya angkanya gerak. Padahal nggak usah. Nah ini nggak usah digituin aja. Angka di sirekap ini menurut saya kayak slot ya gitu. Bisa gerak sendiri gitu. Dan persis slot. Slot itu sudah didesain dengan algoritma tertentu. Nggak mungkin menang kita itu. Slot itu pemain itu pasti akan dikasih kesempatan sekali. Biasanya kalau dia masukin katakanlah 5 juta, dia akan dikasih menang. Misalnya nanti kalah, terus menang 1 juta, kalah, nanti menang 3 juta. Ya, habis itu kan dia senang. Wah udah, kalau dia udah kelihatan dia ngebit, ini artificial intelligence dari si slot itu akan tahu, oh ini layaknya untuk gak usah dikasih menang lagi. Jadi dia pasti akan tambah terus sampai dia habis puluhan juta. Itulah slot. Nah sama dengan sirekap logikanya. Logikanya adalah paslon tertentu mau dikasih berapapun ya angkanya tetap 24. Paslon tertentu mau dikasih angka apapun angkanya tetap 17. Sementara yang lain udah pancet di sini. Seperti yang dulu saya bilang tanggal 14 Februari jam 7:36 angka paslon itu. Nah log itu bisa untuk meneliti siapa yang masuk pada saat itu. Jadi dengan log activity itu kita bisa melihat siapa yang masuk dan melakukan perubahan. Disitulah bisa ketemu pelaku-pelaku atau oknum-oknumnya. Dan itu secara teknis karena semua pasti tercatat. Ya. Gak usah misalnya KPU mengatakan oh kami tidak membolehkan. Nah kalau dia gak membolehkan lagi pelanggaran lagi dia. Gitu dia. Karena apa? Ini belum pertarungan yang sebenarnya. Belum pertempuran yang sebenarnya. Pertempuran yang sebenarnya nanti mendekati tanggal 20. Itu benar-benar brutal nanti pertemuan. Karena disitulah terjadi semuanya bergerak. Paslonnya nanti akan berusaha ditingkatkan dan dipatok segitu. Yang partai juga akan berusaha dimultiplikasi, dibus. Caleg akan berusaha digeser-geser, ya. Karena ada tujuannya nanti. Kalau caleg atau partai itu digeser, nanti akan ada mekanisme untuk ketua DPR tahun depan, ya gitu. Tahun ini, sorry. Jadi periode ke depan itu kan krusial. Sekarang ketua DPR kan masih dipegang oleh teman-teman dari PDIP. Kalau PDIP kalah, nah kejadiannya apa? Persis seperti sidang pertama paripurna pembukaan kemarin, dah kayak gitulah kondisinya. Artinya apa? Udah keinginan masyarakat itu untuk angket ya. Sudah disuarakan oleh 3 anggota DPR. 1 dari PKB, 1 dari PKS, 1 dari PDIP. Dianggap angin lalu aja sama ketua. Gak ada kesimpulan, gak ada pertanyaan lanjut. Padahal kan dengan mudah. Oke kalau gitu apa tadi diusulkan angket ya. Angket sudah ada berapa orang sini ke depan. Clear. Cepet banget itu terjadi. Tapi kan enggak. Udah saya ikuti itu mulai dari awal. Nang apa gitu kan enggak bagus banget gitu loh. Apalagi nanti 2024 ya 2045 kita akan memasuki Indonesia emas katanya. Lah kalau didasarkan pada pemilu 2024 yang sudah seperti ini, berikutnya lagi nanti kecurangan ini akan terulang. Yang namanya KKN, korupsi nepotisme itu akan berulang. Nanti akan berulang lagi sekarang anaknya, nanti cucunya yang masih anak kecil, nanti mantunya, nanti ikut semua nanti. Dan itu bukan hanya di level pimpinan negara, tapi kabupaten, kota, gubernur semua ngikut semua nanti semua. Dan itu akan jadi karena sudah ada contohnya. Nah, jadi apakah kita rela memiliki negara Indonesia yang dikenal semacam itu? Jangan-jangan guyonan dari yang sudah ada ini videonya sudah lama sebenarnya beredar di medsos. Dari salah seorang kepala negara di Jepang waktu itu yang dia bilang pemilu di Amerika, pemilu sekarang hasilnya 4 hari kemudian. Pemilu di Jepang hasilnya sore nanti muncul. Pemilu di Indonesia sejak kemarin sudah tahu hasilnya. Nah itu